Kalau ada yang bertanya, jadi formatnya begini, sebutkan nama, asal perusahaan, kemudian juga jabatan atau posisinya ya. Kemudian bertanyanya kepada siapa ya, kepada siapa, kemudian baru isinya apa ya. Jadi itu ya, nama, asal perusahaan, jabatan atau posisi, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa, kemudian isi dari pertanyaannya tentang apa ya. Silakan kalau ada yang bertanya, itu ada mic ya, mic di mikrofon ada. Kalau ada yang mau bertanya, ada, silakan, silakan, jangan sungkan-sungkan ya. Baik, baik tentang ini Pak Rinaldi eh, monitor juga atau enggak? Masih monitor ya? Nah, Pak, kalau ada pertanyaan ke Pak Rinaldi terkait dengan regulasi, terkait SMKP, terkait dengan syarat pelaksanaan diklat ya, itu silakan kepada Pak Rusnopiandi. Kemudian bagaimana bertanya kok bisa di PTBA 61%, Semen Peturaja 66%, kenapa di perusahaan kami cuma 7%? Nah, silakan ya, tanyakan kepada PTBA maupun Semen Peturaja ya. Ya, kita harapkan aktif Bapak-bapak semua ya. Yang sampai nggak ada yang ditanyakan kan. Yang kalau nggak bertanya ini ada dua kemungkinan ya. Paham, sudah paham atau bingung apa yang mau ditanyakan kan gitu kan. Ya, nah silakan. Silakan. Silakan Pak, mau ditanyakan, sebutkan nama, asal perusahaan, jabatan, kemudian juga yang bertanya kepada siapa? Ada empat narasumber kita, satu yang satu Pak apa? Pak Rinaldi dari online. Hah? Dari Perhapi. Boleh, boleh, boleh ya dari Perhapi. Boleh. Apakah ada peluang? Nah, gitu kan. Dari pemaparan Pak Nopia, Pak apa? Pak Lubis tadi kan bisa apa? Inhouse training. Nah, apakah ada peluang bagi Perhapi Sumsel untuk mengadakannya kan? Nah, gitu ya. Ya. Silakan, silakan. Ya, silakan, silakan. Ini Perhapi kan bisa garis miring kan? Perhapi garis miring KTT, Perhapi garis miring apa tadi? Kepala Kabit. Nah, gitu kan? Kan nggak mungkin Perhapi tok kan? Ada garis miringnya pasti. Ah, Pak Kokon kan Perhapi garis miring IT. Hmm. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izin bertanya ini, izin diskusi nih. Jadi dalam dalam rangka SMKP ini, saya melihat, perkenalkan dulu nama saya Kokon Triankom. Saya di Perhapi, anggota Perhapi dan pengurus Perhapi. Dalam hal ini kebetulan saya di bidang K3 dan SMKP. Jadi kenapa saya bertanya? Saya ingin berdiskusi gitu loh Pak. Jadi begini Pak, eh, mengacu dari apa yang disampaikan oleh dari ini ya, dari Perhapi juga tadi, dari Pak Atmaya tadi ya. Eh, Saya melihat ada kecenderungan pelaksanaan di SMKP di Sumatera Selatan ini kelihatannya belum bisa berjalan dengan semestinya, Pak. Kalau kita melihat dari tadi indikatornya tadi laporan nih, Pak ya. Ini kena. Eh, ini saya melihatnya eh, ada beberapa kemungkinan, Pak. Kemungkinan yang pertama itu saya melihat mungkin ini analisa saya nih Pak sebagai pengamat juga di pengurusan ini, saya melihatnya bahwasanya ada kemungkinan perusahaan yang ada di perusahaan ya ini khusus ini belum melihat Pak manfaat dari SMKP ini apa gitu loh Pak. Kemungkinan itu. Makanya kebetulan ini ada dua narasumber eh, dari PT BA dan juga dari PT Semen Batu Raja. Kira-kira apa nih Pak? Terasa tidak dimanfaatnya dengan adanya SMKP ini? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya kita tidak melaksanakan SMKP, kira-kira apa nih Pak yang menurut Bapak yang bisa terjadi atau apa bedanya dengan kita melaksanakan SMKP atau kita menerapkan SMKP dan tidak menerapkan SMKP seperti itu kira-kiranya.
Dan juga ada di sini juga ada dari PPSDM. Apakah memang kurang sosialisasi ini Pak? Ini terkait dengan SMKP ini. Uh, Kalau saya kaitkan dengan regulasi gitu ya Pak ya. Nah, kalau kita lihat regulasi bahwasanya dinyatakan bahwa itu kewajiban ya untuk pertama itu menerapkan, yang kedua melaksanakan audit, yang ketiga menyampaikan laporan tersebut gitu. Dan kalau tidak dari tahun 2019 itu banyak sekali surat edaran dari KAID yang menyampaikan sampai tahun ini ya, sampai tahun 2022 ini juga beberapa surat edaran dari KAID untuk pelaksanaan penerapan SMKP dan pelaporan serta auditnya gitu ya. Nah, maksud saya apakah ini terkait dengan sanksi juga Pak? Mungkin kalau lihat dari sanksinya kan ada sanksinya nih Pak. Mungkin sanksinya belum dilaksanakan sehingga eh, tidak di apa pelaksanaan. Kalau kita lihat contoh tadi, kalau misalnya masih banyak yang tidak menyampaikan laporan audit SMKP, padahal kalau kita lihat ada sanksinya untuk yang tidak menyampaikan laporan SMKP. Seperti itu Pak. Mungkin itu yang saya dapat diskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, luar biasa dari Pak Kokon ya. Pak Kokon ini pengurus Perapi, pengurus daerah Sumatera Selatan sekaligus sebagai Inspektur Tambang SDM ya, penempatan Provinsi Sumatera Selatan. Baik, mungkin langsung saja kita jawab dulu ya, biar langsung hidup suasananya ya, sambil bapak-bapak pikir, wah ini baru terbuka untuk apa yang mau ditanyakan ya. Pertanyaan Pak Kokon ini sepertinya hampir ke seluruh narasumber ya. Saya rinci dulu. Pertama kepada apa namanya Pak Pramudita dan Pak Muri ya. Pada Pak Muri tadi yaitu apa namanya apa saja sih manfaat dari SMKP bagi BTBA dan bagi Semen Batu Raja. Kemudian juga jika tidak melaksanakan SMKP atau tidak membuat SMKP ini ada bedanya enggak terhadap mungkin pelaksanaan K3 atau pelaksanaan dari keselamatan pertambangan di PTBA maupun di apa namanya di Semen Batu Raja. Kemudian kepada Pak Rusnopiandi ya tentang bagaimana sosialisasi SMKP ini sendiri ya. Bagaimana apakah sejauh ini tolong diceritakan saja ya Pak Rusnopiandi. Kemudian terakhir mungkin ke Pak Rinaldi ya, Pak Rinaldi Yuda Pratama terkait sanksi SMKP ya. Kalau sanksi ini kan kita kembalikan ke regulatornya yaitu Kementerian SDM. Apakah ada sanksi SMKP dan seperti apa sanksinya sehingga kok kesannya sudah tahun 2023 ini masih banyak perusahaan yang tidak mengirim dan aman-aman saja. Apakah seperti itu yang terjadi atau ada hal lainnya ya? Nanti silakan kepada Pak Rinaldi untuk menjawab. Baik, untuk pertama ini kita silakan dulu kepada Pak Pramudita dan Pak Muri secara bergantian ya menjelaskan manfaat SMKP maupun eh, jika tidak membuat SMKP ini ada perbedaan enggak? Silakan secara bergantian ya Pak ya. Ada mic-nya Pak? Ya. Baik, saya izin dulu, Pak. Baik dari Pak Kokon ya, Pak ya. Kokon, baik. Untuk manfaat SMKP, jadi mungkin saya nggak langsung ke SMKP-nya, Pak ya. SMKP yang spesifik. Jadi prinsipnya kalau di kami mungkin lebih pasnya penerapan sistem manajemen dulu, Pak, secara umum. Untuk penerapan sistem manajemen itu selain memang kenapa harus memuatkan, pertama memang secara ini komplai aturan Pak ya, komplai peraturan, dan kita ya intinya bentuk penataan aturan lah, taat pada aturan, karena kalau tidak taat aturan tentunya ada sanksi dan punishment. Karena dulu sebagai cerita 2018 itu PTBA pernah dapat ini Pak, karena terlambat mengirim laporan SMKP, itu unit dermaga Kertapati Tarahan, Ombilen itu kita pernah dapat surat teguran 1 karena telat mengirimkan laporan SMKP di 2018. Jadi kalau untuk kenapa melakukan, tentunya pasti karena taat aturan. Selain itu, mungkin dari sisi manfaatnya, kembali lagi secara basicnya Pak, penerapan sistem manajemen pada prinsipnya kan untuk memudahkan proses bisnis Pak ya. Baik itu sistem manajemen mutu, K3 maupun lingkungan. Nah, jadi kan untuk memudahkan proses bisnis di internal sendiri. Jadi kembali ke kebutuhan
perusahaan masing-masing. Kalau di kita dibutuhkan sistem manajemen perusahaan, kenapa? Karena di PTBA proses bisnisnya luas, banyak, dan tentunya banyak yang terkait, tentunya harus menggunakan sistem manajemen yang saling ini ya, yang komprehensif seperti itu. Jadi seluruh pekerjaan bisa dimonitor, bisa dievaluasi, dan bisa apa ya, setiap ada penggantian orang pun itu menjadi lebih gampang karena sudah ada sistemnya. Intinya lebih memudahkan. Nah, secara konteksnya itu untuk terkait dari quality, terkait dari pengelolaan lingkungan maupun K3 itu mengikuti. Namun secara prinsip sistem manajemen untuk memudahkan. Dan kedua juga kalau SMKP jelas itu sudah kewajiban. Dan juga kenapa juga wajib sistem manajemen lainnya. Nah, kalau di kami tentunya untuk yang sifatnya lain itu udah selain untuk membantu operasional dan juga sebagai bentuk komplek kita pada peraturan, tentunya juga kalau perusahaan-perusahaan atau mungkin yang swasta, tentunya itu sebagai nilai tambah ya Bapak ya. Apalagi kalau PTBA itu batu baranya ekspor, batu bara ekspor. Dan dari pembeli luar mewajibkan standar internasional. Sudah mau nggak mau kita mensertifikasi ISO 45001, 9001, 14001. Karena itu tuntutan dari tuntutan dari pasar. Dan juga jadi ya kalau ditanya dampaknya, pertama ya sebagai bentuk pemenuhan aturan, memudahkan juga ke dalam, dan juga sebagai nilai jual sendiri dari perusahaan. Jadi bisa lebih menjual lagi. Seperti itu sih Pak dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Pramu. Mungkin kalau dari kami Pak sedikit menambahkan. Jadi memang sebelum adanya SMKP ini sudah diterapkan rata-rata Pak. Cuman dengan adanya regulasi penerapan SMKP di setiap perusahaan, jadi kegiatan apa ya, K3LH itu lebih terarah Pak, lebih terarah itu baik mana-mana bagian daripada K3 itu sendiri, kemudian dari mana-mana bagian dari KO atau keselamatan operasi pertambangan itu sendiri. Jadi dari sana kita hari demi hari itu ada apa namanya, ada perbaikan-perbaikan yang berlangsung apa ya, secara terus-menerus gitu Pak. Setiap audit kita ada temuan, kita perbaiki dengan melihat apa namanya, temuan audit yang kemarin tidak terulang lagi. Jadi tetap konsisten untuk kedepannya menjadi lebih baik terus. Jadi benar-benar lebih terarah dan apa ya, benar-benar kita menginginkan bahwa tenaga kerja yang ada di kita itu terlindungi secara apa namanya, akibat daripada accident, kemudian juga mereka itu merasa bahwa nanti setelah mereka bekerja itu menjadi sehat Pak, tidak terkena dari penyakit akibat kerja dan juga kejadian penyakit akibat tenaga kerja. Kalau yang tidak melakukannya sama seperti Pak Pramu tadi, bahwa kami juga pernah mendapatkan surat teguran Pak. Itu karena saat itu memang belum ada auditor Pak, tapi sudah ada apa, teguran saat itu. Jadi sebisanya yang sudah implementasi membuat laporan saat itu saja sudah kena teguran. Jadi kalau kami melihat betapa ya perhatiannya pemerintah terhadap kita, terutama owner dan perusahaan jasa terkait dengan K3, lingkungan kerja ini, dan KU itu sendiri. Mungkin itu saja dari kami Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Muri. Kemudian selanjutnya bagaimana sosialisasi dari proses audit internal SMKP ini ya, dari pihak BPSDM, Geo Minerba, apa yang sudah dilakukan? Mohon kepada Pak Rusnopiandi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Izin menjawab pertanyaan Pak Kokon ya. Terkait sosialisasi ya. Ya ini mungkin kita mau pilah-pilah dulu mungkin ya. Pertanyaannya apakah terkait kegiatan penyelenggaraan diklatnya atau kewajiban penyampaian dokumen SMKP gitu ya. Karena untuk hal ini sedikit berbeda ya. Nah, mungkin saya jawab mengenai diklatnya mungkin ya. Mengenai penjelasan diklat kami, karena kami dari institusi PPSD Minerba lebih ke
meningkatkan kompetensi manusianya. Nah, terkait sosialisasi kami terkait kegiatan diklat ini tentu saja sudah ada forum ya, ada forum HRD begitu. Jadi kami ada komunitas HRD dari perusahaan pertambangan se-Indonesia, baik dari by WA ataupun by email gitu ya, ataupun kontak pribadi gitu. Yang kami sampaikan di sana bukan hanya SMKP, tapi kegiatan peningkatan kompetensi ya dalam bentuk diklat dan uji kompetensi itu kami sampaikan jadwal-jadwalnya pada rekan-rekan HRD seluruh Indonesia gitu ya. Nah, terkait mungkin ada pertanyaan di kami kok nggak sampai ya Pak gitu ya. Nah, memang karena ada banyak ya IUP itu kok, mohon koreksi Pak Yuda, IUP itu sekitar 5.000 atau 6.000 ya. Jadi ada 5.000 6.000 perusahaan di Indonesia. Memang tidak semuanya kami punya. Makanya kami juga berharap eh, forum ini juga ya, terutama teman-teman yang di Batuan ya mungkin ya, untuk komoditas Batuan itu mungkin belum masuk ke komunitas atau WA grup kami gitu ya. Nanti bisa kita buat tersendiri mungkin di sini seperti yang kami lakukan di baru-baru ini ya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Di situ kami juga membuat khusus ya, istilahnya paguyuban atau WA group atau apalah gitu ya, semacam forum antara KTT, HRD ataupun pada inspektur tambang di dalam satu grup, sehingga dalam penyampaian informasi-informasi terkait diklat itu lebih cepat ya begitu. Satu lagi untuk penyebaran sosialisasi kegiatan diklat kita tentu saja bisa diakses dari website kami ya di PPSDMG Minerba. Di situ cukup lengkap informasinya, baik jadwal ataupun hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan diklat begitu. Dan kami minta bantuan juga rekan-rekan dari inspektur tambang mungkin ya untuk menyampaikan juga ini terkait ada kegiatan diklat ini. Sedangkan kalau untuk sosialisasi penyampaian laporan SMKP mungkin lebih tepatnya kepada Pak Yuda ya, mungkin sekalian mengenai sanksinya juga ya, karena terkait ini domainnya dari Ditjen Minerba terkait dari instansi pembinanya ya, mungkin begitu ya. Begitu Pak Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Lusno Piandi ya. Jadi dari sisi PPSDM Minerba, kalau dari sisi sosialisasi pelaksanaan diklat sudah berbagai cara ya. Salah satunya melalui forum HRD maupun juga forum KTT tadi yang disampaikan oleh Pak Lusno Piandi Lubis. Kemudian kita selanjutnya ke Pak Rinaldi Yuda ya. Pak Rinaldi Yuda, monitor Kak Pak? Monitor, Pak. Oke, terima kasih Pak Rinaldi Yuda. Ini melanjutkan pertanyaan dari Pak Kokon ya, dari anggota Perhapi, pengurus daerah Sumsel, bahwa bagaimana keefektifan sanksi yang diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Minerba terhadap perusahaan yang belum menyampaikan laporan SMKP, karena kelihatannya masih banyak perusahaan yang belum menyampaikan, tetapi masih aman saja. Itu kelihatan dari luar ya Pak ya. Nah, jadi mohon disampaikan kepada Pak Rinaldi seperti apa sanksi yang diberlakukan. Kemudian juga ada tambahan dari Pak Nopian, Pak Lubis tadi, bagaimana sosialisasi tentang SMKP ini dari Direktorat Jenderal Minerba, khususnya dari SDKP, terkait dengan penyampaian pelaporan dari audit internal SMKP ini sendiri. Terima kasih Pak Rinaldi. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih Pak. Singkatnya seperti ini Pak. Sebetulnya harusnya Pak Kokom sudah setuju bahwa yang namanya keselamatan itu cukup abstrak Pak kalau kita lihat, dan kita butuh tools untuk mengukur. Kalau dulu kita kenal hanya yang FRSR, dengan keluarnya Kepdikjen 185, di sana pengelolaan untuk kesehatan kerja dan lain-lain itu sudah ada tools yang mengukurnya. Jadi bukan cuma FRSR. Nah, pemerintah ternyata tidak cukup hanya itu, Pak, karena keselamatan pertambangan itu cukup luas domainnya. Makanya
SMKP digunakan sebagai tool untuk mengetahui sejauh mana sih sebetulnya, sejauh mana implementasi keselamatan di masing-masing perusahaan. Kalau kita berbicara jumlah IUP yang jumlahnya tadi Pak Novi sudah sampaikan 5.000, ya kurang lebih 6.000 Pak Novi. Makanya dengan keluarnya Kepdikjen 185 tahun 2019, kita kasih grand desainnya tidak bisa semua langsung kita awasin. Makanya 2020-2021 fokus kita adalah di KK dan PKP 2B, termasuk perusahaan jasa yang ada di bawahnya secara keseluruhan. Starting dari 2022 ke atas, 2023, IUPMDN akan semuanya kita mulai koreksi satu persatu, terutama untuk kepatuhan. Jangan dikira kita tidak memberikan sanksi. Bukit Asam, Semen Batu Raja di Permen SDM 26 tahun 2018 di situ sudah jelas sanksinya, teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga, pemberhentian izin sampai bahkan nanti pencabutan seperti itu, dan itu betul kita terapkan. Karena sudah banyak perusahaan yang comply dan mengikuti surat edaran yang sudah diserahkan oleh Kepala Inspektur Tambang. Jadi bukan berarti kita tidak aware seperti itu. Dan 2023 mungkin nanti akan jauh lebih banyak karena seluruh IUPMDN akan kita surati. Nah, sebetulnya ketika Pak Kokong bertanya, efeknya apa sih sebetulnya perusahaan yang menerapkan keselamatan dengan tidak, kok tidak terlihat ada efeknya sama sekali? Saya jawabnya sebetulnya pakai karya ilmiah, Pak. Tadi dua sudah saya sampaikan bahwa dari jurnal internasional korelasi antara safety audit dengan menekan tingginya kecelakaan itu ada detail. Namun kalau Bapak mau cari di jurnal di kita, sebetulnya salah satu staf dari Direktorat Teknik, Bapak Diana Andrea Simoragir, sudah melakukan penelitian juga bahwa erat kaitannya korelasi bahwa yang namanya implementasi SMKP tersebut sangat-sangat penting sekali dalam menunjang yang pertama, mencegah terjadinya kecelakaan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas walaupun tidak secara langsung. Seperti itu. Bapak bisa baca jurnalnya, Bapak bisa cari analisis dari SBM ITB seperti itu untuk tahu lebih jelas. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan, terutama terkait masalah evaluasi audit, karena biasanya kita akan melakukan FGD itu di bulan depan, di bulan April Pak, karena semua data sudah masuk, semua list perusahaan sudah akan kirimkan teguran pertama. Baru setelah teguran pertama, 30 hari teguran kedua, dan lain-lain. Seperti itu. Terima kasih. Pak Rinaldi ya sudah menjelaskan bahwa sanksi sudah diberlakukan ya sebenarnya dari pemerintah, baik berupa peringatan pertama, kedua, ketiga, hanya saja berjenjang ya. Karena Kepdikjen aja kan terbit tahun 2019, sehingga di periode tahun 2020, 2021 itu objeknya baru ke PKP 2B, kontrak karya maupun PMA beserta seluruh IUJP yang ada di bawahnya ya. Baru di tahun 2022 ini mulai diberlakukan ke semua, termasuk ke PMDN ya, IUPMDN, dan mungkin di tahun 2023 ini lebih banyak lagi, dan mungkin juga seiring dengan bertambahnya jumlah auditor internal yang sudah berhasil ya diluluskan di PPSDM Geominerba. Kemudian juga terkait dengan evaluasi, biasanya akan diadakan FGD ya, FGD karena data sudah masuk mungkin dimulai di bulan April, itu informasi dari Pak Rinaldi ya. Mudah-mudahan ini dapat menjawab pertanyaan dari Pak Kokon maupun juga dari teman-teman sekalian yang pertanyaannya diwakili oleh Pak Kokon ya. Sebenarnya SMKP ini Pak dikembalikan lagi ke kita Pak ya. Kalau sudah namanya sistem manajemen,
itu sudah enak. Bahasanya sistem manajemen kan, mau SMK 3, SMKP, sistem manajemen lingkungan. Kalau sudah ada sistem manajemen, artinya sudah melibatkan top manajemen di situ, ya. Kan elemen pertama apa? Kebijakan, ya. Kalau sudah kebijakan kan siapa yang bikin kan? Top manajemen. Top manajemen ya minimal direktur, dirops ya, minimal dirops yang bikin, yang terlibat di situ. Sehingga apapun yang urutan elemen di bawahnya, kalau sudah kebijakan itu dimulai dari top manajemen, direktur, sudah enak kita, ya. Karena ada biaya di situ, ada personil, ada anggaran, ada waktu, semuanya kan yang membutuhkan persetujuan dari direksi. Tinggal mungkin perjuangan kita ya, sama-sama sebagai seorang KTT PJU adalah menjelaskan kepada direksi kita tentang adanya kebutuhan-kebutuhan itu. Dan sampaikan bahwa itu adalah investasi, Pak, ya, bukan biaya. Investasi yang berhasil kalau tidak terjadi accident, kalau tidak terjadi penyakit akibat kerja, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan dari kecelakaan, dari penyakit akibat kerja itu menjadi bisa diminimalisir, ya. Itu juga itu yang dapat saya sampaikan. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Silakan. Silakan, silakan, Pak. Ya, ini mungkin kan jam fatik. Nah, ini sudah mulai, setuju saya. Silakan Pak, yang di sebelah kiri kita. Sebutkan nama, asal perusahaan, jabatan atau posisi, profesinya, kemudian ditujukan kepada siapa ya Pak ya. Silakan. Siap, terima kasih Bu Dokter Pak Anton. Nama saya Juli Pak, Juli Tarigan dari PT Duta Bara Utama, domisili PT kami di Muara Enim. Jadi terima kasih atas waktu di siang hari ini. Kami sendiri meyakini, menyadari bahwasanya SM Ya, terima kasih Pak. Jadi kami sendiri menyadari Pak bahwasanya SMKP ini sangat-sangat bermanfaat untuk namanya kebaikan kita operasional di lapangan. Nah, tetapi kami melihat secara umum Pak ya, secara umum memang yang menjadi kendala saat ini dan saya yakin bukan di kami saja, bahwasanya memang beberapa kali misalnya anggota kita yang kita kirim untuk melakukan training, misalnya training SMKP ini tingkat kelulusannya memang yang masih rendah Pak begitu. Jadi satu sisi kita juga kan sesuai amanat undang-undang tadi, amanat regulasi sudah termaktub di situ kita wajib memiliki auditor internal begitu. Satu sisi juga untuk melabeling atau mensertifikasi tim kita itu memang effortnya cukup besar begitu. Nah ini mungkin salah satu yang menjadi kendala kita begitu. Dan saya yakin juga banyak kendalanya yang memang seperti ini gitu. Jadi apakah kira-kira memungkinkan solusinya begitu? Apakah bisa misalnya tadi kan Pak Lubis sempat sampaikan standar nilai rata-rata passing grade itu 70 Pak ya, 70. Jadi dengan passing grade 70 ini kelihatannya kan tingkat kelulusannya lumayan aduhai ini Pak begitu. Jadi eh, sementara satu sisi kita juga harus punya begitu, punya tim yang memang sudah tersertifikasi atau terdaftar begitu. Ini salah satu kendalanya. Lalu yang kedua yang masih berkaitan dengan itu ya jika memang passing grade-nya tidak bisa diturunin, bagaimana solusinya? Misalnya katakan kalau kita ini tidak punya grup juga, misal begitu, kita hanya berdiri sendiri, terus kita belum punya auditor, misalnya karena tim kita misalnya belum tersertifikasi. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Oke, terima kasih Lai ya, Lai Juli Tarigan Siap. dari KTT Duta Bara ya. Mungkin pertanyaan dari Pak Juli Tarigan ini mewakili para KTT yang lainnya ya. Permasalahannya hampir sama. Ini mungkin ditujukan kepada dua narasumber kita ya. Ada Pak Rinaldi sama Pak Nopi ya.
Jadi pertanyaannya sama, pertama tentang tingkat kelulusan auditor internal SMKP yang sangat apa namanya yang kecil ya, masih kecil tingkat kelulusannya. Kemudian yang kedua, kalau memang passing grade-nya sudah di angka nominal 70 ke atas, sedangkan misalnya perusahaan belum mempunyai auditor karena belum lulus dan tidak punya grup, apa yang solusinya? Mungkin ini lebih pertanyaan kedua ini lebih ke Pak Rinaldi ya. Bagaimana solusinya bagi perusahaan yang belum memiliki internal auditor karena belum lulus, sedangkan si perusahaan ini tidak punya grup sehingga tidak bisa meminjam dari grup yang lain. Khusus yang pertanyaan kedua ini mungkin ke Pak Rinaldi. Kalau yang pertama tadi bisa ke Pak Rinaldi dan ke Pak Lubis. Silakan Pak Lubis dulu. Baik, terima kasih Pak Moderator. Ini pertanyaan yang sebenarnya sudah saya bukan tunggu ya, sudah pasti ada pertanyaan seperti ini ya. Ini terkait yang pertama sudah mengirimkan peserta, sudah mengirimkan ini personel ya untuk ikut diklat, tapi ternyata gagal begitu ya, atau istilahnya belum berhasil gitu ya. Kalau kita bilang nggak lulus, ternyata masih ada kesempatan ya untuk mengulang kembali ya, berarti masih belum lulus ya, begitu. Nah ini bukan hanya terjadi di sini begitu ya, bukan hanya di Sumatera Selatan, secara nasional juga banyak ini terjadi hal seperti ini. Sedangkan ada kewajiban untuk melakukan audit SMKP ya begitu kan, untuk menyampaikan laporan SMKP yang notabene harus dilakukan oleh auditor internal perusahaan yang telah mempunyai registrasi gitu kan. Bagaimana mau melakukan audit tapi ternyata auditornya aja nggak ada, gimana auditornya ada tapi karena nggak lulus. Kita sudah ngirim peserta tapi ternyata nggak lulus. Nah, gitu kan ya, lebih saya sederhananya pertanyaannya begitu. Nah, terkait itu Bapak Ibu semua, mungkin Pak Rinaldi nanti akan menambahkan lebih banyak ya. Tapi semangatnya SMKP ini memang supaya keselamatan ini memang menjadi yang utama kan, begitu ya. Dengan tadi banyak data di awal tadi Pak Armaya juga nyampaikan atau Pak siapa tadi ya menyampaikan di awal bahwa ternyata tingkat kecelakaan Pak Rinaldi tadi ya, tingkat kecelakaan di Sumatera Selatan masih cukup tinggi begitu. Bahkan dengan tingkat pengawas operasional yang semakin kompeten semakin banyak, betul nggak? Itu ya, Pak ya. Coba lihat di sekeliling Bapak Ibu semua, sudah POP, sudah POM, banyak ya. Nah, tapi ternyata tingkat kecelakaan ataupun insiden atau accident itu masih sering terjadi, gitu ya. Nah, bagaimana gitu menjawab pertanyaan itu? Nah, bagaimana nah akhirnya muncul SMKP ini, karena kalau pengawas operasional itu dia lebih ke operasional ya, lebih ke teknis sekali. Nah, SMKP ini untuk menjawab suatu bagaimana kita mengelola keselamatan itu lebih luas, lebih umum dan lebih terintegrasi semuanya, termasuk pihak manajemen juga. Nah, sehingga kompetensinya memang akhirnya lebih tinggi, dianggap lebih tinggi daripada pengawas operasional. Begitu. Nah, menurut Bapak Ibu semua, bagaimana dengan orang yang akan mengemban jabatan itu? Gitu. Apakah dia lebih rendah daripada pengawas operasional? Nah, dari situ aja sebenarnya makanya kenapa auditor SMKP kompetensinya atau orang yang bisa punya kompetensi auditor SMKP itu lebih tinggi, perkesannya lebih tinggi daripada pengawas operasional, karena bukan hanya masalah bagaimana dia membuat IBPR, bagaimana dia membuat suatu JSA, tapi membuat suatu sistem. Nah, auditor ini harus menguasai semuanya dari 7 elemen tadi, sehingga sumber daya manusianya memang mau nggak mau benar-benar orang yang lebih tinggi kompetensinya daripada pengawas operasional yang pernah sering kita dengar, begitu. Nah, sekaligus menjawab itu juga mengenai standar kelulusan. Standar kelulusan sebenarnya
standar-standar saja ya. Karena kalau di kami itu 70 itu hanya cukup saja. Batas. Kalau di kita dulu waktu masuk SD itu hanya buat lulus saja, naik kelas gitu. Jadi kalau menurut ini range kami itu 70 sampai 80 itu cukup aja. 80,01 sampai 90 baru dia memuaskan. 90,1 sampai 100 sangat memuaskan. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah bisa diturunkan passing grade-nya? Itu akhirnya menjadi kurang. Karena di bawah 70 itu dia menjadi kurang. Nah, apakah auditor SMKP yang akan menjadi orang yang lebih tinggi diharapkan kompetensinya dari seorang pengawas operasional itu menjadi orang yang punya predikat kurang. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya memang menjadi di kami ya, di lembaga diklat menjadi pertanyaan di kami juga ini begitu. Dan jujur saja sebenarnya masukan dari Pak Zuli ini sebenarnya sudah pernah kami sampaikan kepada rekan-rekan di Direktorat Teknik Mineral Batubara. Mungkin nanti Pak Rinadi sudah paham juga ya. Karena memang itu juga apakah tingkat kelulusan ini yang semakin masih rendah inilah ya. Gara-gara passing grade-nya kurang. Kami sempat mengusulkan, Pak, untuk diturunkan. Tetapi setelah ke sini memang akhirnya kita berdiskusi kita itu sebenarnya mau mencetak siapa? Mau mencetak hanya sertifikasi ini akhirnya seperti pengawas operasional yang banyak ini dan akhirnya banyak kecelakaan. Bukan itu kan? Outputnya adalah nanti itu. Kalau masih ada kecelakaan, ini jasa ini buat apa? Atau sertifikasi ini buat apa? Kayak gitu. Kalau kita turunkan ini standarnya. Nah, sebenarnya begitu, Pak. Tapi kami paham sekali, apalagi kami dari lembaga diklat yang mempunyai tusi ini, Pak. Bagaimana Bapak, Ibu nih mempunyai kompetensi yang diharapkan dan bisa lulus, itu tugas kami itu sebenarnya. Dengan angka kelulusan yang cukup rendah ini, itu menjadi evaluasi juga buat kami dan kami selalu melakukan ini. Bagaimana cara memodif, apa kurikulumnya masih kurang bagus gitu ya, atau waktunya kelamaan atau bagaimana gitu ya. Kita selalu evaluasi. Jadi kalau apakah bisa diturunkan passing grade-nya? Nah, itu pertanyaan itu akan muncul lagi, Pak. Sehingga nantinya kita hanya untuk melegalkan apa yang tidak bisa. Akhirnya begitu. Kita nggak bisa tutup mata sekarang, pengawas operasional di mana-mana. Bapak bisa lihat mau yang jalur pasti lulus atau yang jalur yang susah lulus. Nah, gitu kan. Poinnya bukan itu sebenarnya. Setelah itu kita dapat nggak kompetensinya? Memang dari evaluasi ini minimal 70 cukup memuaskan. Begitu. Ya, kami selalu intinya dari kami selalu berusaha bagaimana kelulusan ini bisa semakin tinggi, Pak, gitu ya. Dengan tidak merubah atau menurunkan kualitas kita juga, tapi meningkatkan kemampuan Bapak Ibu, bukan menurunkan dengan cara menurunkan standar, begitu ya. Karena nanti pasti kelihatan sewaktu di real di lapangannya. Satu lagi saya tanya, mohon maaf ya Pak. Banyak yang POP sekarang, coba kalau kita tanya ke lapangan, Bapak tahu nggak itu JSA apa? Nggak tahu. Banyak. Jadi apa yang kita dapat dari kompetensi kita sebagai seorang pengawas operasional pertama contohnya? Begitu ya. Bapak saya investigasi. Pernah dapat investigasi? Pernah. Coba ini bagaimana cara menginvestigasinya? Nggak tahu. Itu banyak di lapangan. Itu yang mau kita sebenarnya esensinya supaya nggak terjadi seperti itu. Tapi bagaimana sebenarnya? Bagaimana Pak? Ini kita kan harus nih. Ya, kami selalu berusaha improve Pak supaya tingkat kelulusannya tinggi gitu ya, tapi standarnya juga tercapai. Begitu mungkin Pak Suli. Mungkin bisa ditambahkan Pak Rinaldi. Ya, terima kasih Pak Lubis ya penjelasannya. Kalau tadi saya menyimak dari penjelasan Pak Lubis yang pertama tadi, salah satu perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan kelulusan adalah mengecek kembali laporan rencana audit dan laporan audit yang dibuat oleh peserta sebelum disubmit ya, sehingga kalau sudah oke baru naik ke tahapan selanjutnya. Nah, ini sudah sangat membantu ya, ketika itu sudah dinyatakan oke, artinya nilai
yang terkait laporan kan sudah hampir mendekati sempurna ya. Tinggal dilanjutkan ketika di tahapan wawancara. Ya seperti itu ya Pak Lubis ya. Oke, baik, terima kasih Pak Lubis. Kemudian selanjutnya kita mau mendengarkan penjelasan dari Pak Rinaldi ya terkait dengan apa namanya bagaimana jika suatu perusahaan tidak memiliki internal auditor sedangkan perusahaan itu tidak ada grup atau tidak ada afiliasi. Di satu sisi kewajiban harus dijalankan, kalau tidak maka saksi akan menunggu ya. Nah, mungkin bisa kita mendengar penjelasan dari Pak Rinaldi dan sekaligus juga Pak Rinaldi tolong dijelaskan juga tentang passing grade dan kekhawatiran-kekhawatiran dari teman-teman KTT tadi. Terima kasih, silakan Pak Rinaldi. Oke, baik, terima kasih Pak. Secara garis besarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Novi, tapi saya gampangnya seperti ini. Passing grade 70 itu minimum requirement Pak. Hal yang sama sih bisa saya tanyakan juga, misalnya ke Pak Pramudita. Pak Pramudita, kenapa IPK masuk ke Bukit Asam itu harus 2,75 sih? Kenapa nggak satu aja, biar semuanya bisa masuk di Bukit Asam? Kan gampang tuh, semua misal kayak gitu. Bukan passing grade-nya yang harus kita turunkan, Pak. Tapi belajar, Pak. Gampangnya kan seperti itu. Kalau Bapak mau tahu, ya, Pak, hampir secara keseluruhan peserta ketika ditanyakan yang pertama adalah ketika mereka melakukan diklat tidak dapat dukungan dari manajemen. Satu, bentuk konkretnya apa? Oh, ketika sedang diklat, dia harus mengerjakan tugasnya sendiri juga. Harusnya dia bebas tugas, Pak. Selama 2 minggu itu, kurikulumnya sebetulnya tidak susah kalau mau mendengarkan, makanya kita kasih yang namanya mentoring. Kita pandu satu persatu. Kalau ada 2 orang di dalam satu ruangan yang sama, yang satu saja tugasnya selesai, secara rencana audit selesai, secara laporan audit selesai, yang satu tidak selesai dengan alasan waktunya tidak cukup. Sudah jelas, artinya kita tidak akan bisa meluluskan seperti itu. Itulah kenapa makanya dari hasil diskusi kita sebetulnya juga melakukan koreksi. Apakah pengajarnya yang tidak betul atau memang dari sisi pesertanya? Namun satu hal, passing grade tidak akan kita modifikasi, Pak. Seperti itu. Kalau memang ternyata Bapak dihadapkan pada suatu case, saya tidak ada apa namanya auditor, saya tidak apa namanya punya satu grup. Itulah kenapa yang namanya auditor kita kunci. Supaya apa? Supaya tidak dibisniskan, Pak. Dalam beberapa case, banyak auditor yang masih curi-curi cari uang, Pak. Seperti itu konsepnya. Dia audit di 5-10 perusahaan lain, katakanlah dibayar 20-30 juta. Kalau 10 kan berarti sudah berapa? Gampang. Mereka tidak ke lapangan, keluar hasilnya. Seperti itu. Kita berusaha mengurangi hal seperti itu. Supaya apa? Supaya realnya di perusahaan Bapak itu bisa kita lihat secara langsung. Implementasi safety-nya seperti apa. Nah, waktu itu sudah kita sampaikan kepada Pak Novi juga. Pak Novi, kalau secara schedule, secara kelas, lalu mungkin memang tidak terlalu banyak mungkin. Walaupun Pak Novi itu juga sudah sangat kesusahan mungkin ya, PPSDM sudah sangat kesusahan dalam mengatur jadwal secara mingguan. Namun di 2023 ini saya rasa dari pihak PPSDM juga sudah atur jadwal terlebih seperti itu sehingga harusnya bisa mengakomodir apa namanya ekspektasi dari bapak-bapak kalian. Namun pesan saya cuma satu Pak, tidak belajar nggak akan bisa, nggak akan lulus Pak. Sudah jawabannya cuma itu saja. Kalau tujuan audit saja tidak tahu, apa yang mau diharapkan dalam proses pelaksanaannya? Seperti itu. Karena tanggung jawab asesornya itu kan dunia akhirat, Pak. Makanya kita tidak, kita harus betul-betul selektif seperti itu. Dan 70 tidak terlalu tinggi.
Karena hampir secara keseluruhan diklat juru ledak, diklat juru ukur semua menggunakan passing grade yang sama dan kita sudah bagi mulai dari rencana audit, laporan audit, pelaksanaannya, wawancara, kuis, bukan semuanya based by wawancara seperti itu. Jadi kita mengurangi potensi like dislike seperti itu Pak. Semuanya kita uji berdasarkan kompetensinya sehingga bisa dikatakan bahwa kalau sudah lulus diklat auditor dari PPSDM, mau orang itu di mana saja persepsinya sama. Mau orang itu misalnya dari Bukit Asam pindah ke Freeport, mau dari Batu Rono pindah ke Adaro, ke seluruh perusahaan jasa, ke Indonesia semuanya nanti akan sama. Mereka tidak perlu melakukan penyesuaian karena yang kita tanamkan adalah konsepnya dalam melakukan audit. Seperti itu yang bisa saya sampaikan Pak Tarikan. Terima kasih. Oke, Pak Rinaldi mungkin yang kedua belum Pak. Bagaimana tentang perusahaan tadi Pak yang tidak punya itu? Saya sudah sampaikan Pak. Bagi yang tidak punya, ya Bapak harus segera mengirimkan stafnya ke Pak Novi. Seperti itu Pak. Karena kita tidak ada konsep perjokian seperti itu. 2019 sampai 2023 itu waktu yang lama loh Pak. Jadi misalnya Tidak mau tahu dengan mau tahu itu beda loh. Jadi misalnya Contohnya gini, Pak Rinaldi, saya sudah tahu misalnya perusahaan sudah tahu bahwa SMKP sudah ada dari 2014. Tapi ketika mereka tidak mau tahu, ya sama saja Pak, seperti itu. Mereka sudah tahu bahwa pelaksanaan audit itu wajib. Kenapa tidak dari 2019 seperti itu? 2020, 2001, 2002, 2023. Kalau tidak ada, segera hubungi ke PPSDM. Seperti itu, Pak. Jadi minimal bisa menunjukkan bukti pendaftaran ya Pak ya, Pak Rinaldi ya? Iya, kan sudah PPSDM. lama sebetulnya Pak. Slotnya di Pak Novi itu kan sudah diatur. Pak Novi nanti bisa tunjukkan mungkin jumlah jumlah kelasnya berapa, kuotanya berapa, nanti kan bisa ke Pak Novi. Seperti itu, Pak. Jadi bukan dikembalikan ke pemerintah lagi. Saya kalau nggak punya, bagaimana? Pak Novi sebagai penyelenggara juga sudah memberikan berusaha keras seperti itu, Pak. Jadi bukan dikembalikan ke pemerintah lagi. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Rinaldi. Jadi kalau yang saya tangkap, bagi perusahaan yang belum membuat, ya segera mendaftarkan ya karyawannya yang bertugas di bidang penyusunan audit internal ini kepada PPSDM, minimal bisa menunjukkan bukti screenshot atau pendaftaran ya, walaupun masih waiting list, sehingga alasannya jelas ketika nanti ditegur oleh instansi pembina ya, dalam hal ini Kementerian SDM, sehingga memang menunjukkan bukti keseriusan kita ya. Demikian itu yang dapat saya tangkap kalau dari Pak Rinaldi lagi tadi. Ada lagi yang mau ditanyakan selain Pak Juli Tarigan tadi? Silakan. Silakan Ibu ya silakan Bu, Sebutkan nama Bu ya, nama, asal perusahaan, jabatan atau posisi, kemudian ditujukan kepada siapa. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Rohmah dari PT Bima Sabartum Group sebagai pemilik dari izin usaha jasa pertambangan yang kita sebagai konsultan perencanaan, Pak. Ya. Case studinya adalah SMKP ini kan merupakan mandatori ya, Pak ya, dari pemerintah kepada semua perusahaan dalam lingkup industri pertambangan. Namun hingga saat ini kami belum memiliki role model bagi usaha-usaha sejenis sebagai benchmark seperti itu. Nah, pertanyaannya yang pertama untuk Bapak Renaldi, adakah saran bagi kami sebagai konsultan pertambangan untuk mendevelop SMKP ini? Kemudian pertanyaan yang kedua untuk Bapak Pramudito dan juga Pak Muri dari PT Bukit Asam dan juga PT Semen Batu Raja, adakah mekanisme konsultan yang sudah SMKP akan diprioritaskan? Seperti itu pertanyaannya Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak. Saya kembalikan ke moderator.
Siti Romlah, Siti Rohmah. Pertanyaan kedua ya, bagaimana apakah ada prioritas ya? Yang kedua tadi, apakah ada prioritas bagi UJP yang memiliki apa? SMKP ya, auditor internal mungkin yang bisa masuk ke PTBA sama Semen Batu Raja ya. Ini luar biasa nih pertanyaan Bima Sabartum ini kan sambil menyelam minum air dia. Ya ini keren ya. Maksudnya tuh ya Bima kan sudah ada ini internal auditor ya dulu lah dari yang lain kan masuk ke PTBA ya. Amin ya. Luar biasa nih didikan Pak Erik ini. Oke, yang pertama tadi silakan kepada Pak Rinaldi ya Pak ya untuk menjawab bagaimana masukan atau nasihat dari Pak Rinaldi dari Direktorat Jenderal Minerba dari SDKP tentang apa bagi perusahaan konsultan pertambangan untuk mendevelop SMKP. Nah, maksudnya konsultan pertambangan ini Pak perusahaan yang punya UJP tapi beliau ini perusahaan ini tidak bekerja di bagian seperti yang kontraktor murni gitu Pak. Jadi banyak konsultan-konsultan yang bergerak di bidang pekerjaan dokumen maupun juga pekerjaan yang fisik tapi yang kecil-kecilan, yang skema kecil. Seperti itu mungkin Pak Rinaldi. Silakan Pak. Oke. Terima kasih. Baik. Jadi kalau sebetulnya selama ini kita tekankan bahwa untuk yang melakukan audit adalah perusahaan jasa yang memang inti seperti itu. Jadi langsung bergerak di core bisnisnya suatu perusahaan dan hal itu bisa langsung dirasakan efeknya seperti itu. Memang akan sangat susah ketika dihadapkan pada suatu perusahaan yang saya hanya buat dokumen, saya nggak tahu dokumennya dokumen apa Pak. Mbak maaf, apakah dokumen seperti studi kelayakan, apakah secara dokumen misalnya secara AMDAL, seperti itu. Itulah mengapa yang namanya SMKP itu kan dibagi berdasarkan beberapa elemen dan sub-elemen. Seperti itu. Ya, kita ngomong masalah kebijakan, kita ngomong masalah prosedur, kita ngomong implementasi, behavior based safety, standar. Ketika Mbak dihadapkan pada kondisi yang tidak ideal, mungkin secara implementasinya sih tidak ada masalah. Mungkin akan ada banyak sekali poin-poin. Ada banyak sekali perusahaan jasa yang non-inti dalam hal ini seperti saya ambil contoh di Braukul atau di Freeport Indonesia, mereka memang hanya bergerak dalam hal labor supply. Mereka diminta untuk melakukan audit juga. No problem, artinya konsep audit nanti akan berbicara apakah atau hal-hal mana saja sebetulnya yang nanti bisa diaplikasikan seperti itu di dalam lingkup pekerjaannya. Ya kalau memang Mbak tidak ada concern di dalam pengelolaan lingkungan kerja, ya artinya nanti jatuhnya menjadi NA. Sebetulnya seperti itu. Nah, hal itulah yang makanya di dalam proses kelas audit itu kita sampaikan. Kita tanamkan kepada auditor itu konsepnya. Walaupun nanti dia pindah kemana saja, dia akan langsung settle. Dia tahu apa yang harus saya lakukan. Seperti itu. Nah, saya tidak punya insight khusus kepada Mbak Romlah, misalnya kita harus seperti apa, karena apabila di tempat Mbak Romlah nanti memang sudah punya auditor, harusnya sudah bisa terjawab pertanyaan Mbak Romlah itu. Seperti itu saja. Saya nggak tahu, mungkin kalau di Bukit Asam, mungkin nanti Mas Pradipta akan menjawab untuk proses pelaksanaan implementasi dan auditnya mensasar kepada seluruh perusahaan jasa waktu itu inti atau non inti atau seperti apa, karena tergantung dari kebijakan kepala teknik tambang masing-masing. Dari saya cukup seperti itu sih. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Rinaldi ya atas penjelasannya. Ya memang SMKP ini dititik beratkan kepada perusahaan inti ya, karena elemen-elemennya juga itu lengkap ya terkait langsung implement dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan nanti ya di perusahaan-perusahaan yang non inti bisa memahami juga di bagian mana mereka ada apa bisa mengisi poin-poinnya ya. Maksud Pak Rinaldi tadi kalau perusahaan yang non inti itu nanti akan banyak sub-sub elemen yang kosong ya, yang tidak bisa diisi, yang not available ya, seperti itu.
Nah, sekarang kita kepada Bapak Pramudita dan Pak Muri ya, bagaimana tadi yang ditanyakan oleh Bu Siti Romla tentang apa namanya, ya adakah atensi khusus lah bagi perusahaan UJP yang sudah punya auditor internal SMKP untuk apa diprioritaskan atau seperti apa untuk di kedua perusahaan tersebut. Silakan Pak Pramudita maupun Pak Muri secara bergantian Pak ya. Baik, Bu Siti Rohmah ya. Berarti ini terkait ini ya, konsultan maksudnya. Konsultan yang konsultan yang sudah konsultan untuk perusahaan-perusahaan konsultan pertambangan yang skala-skalanya yang non inti, misal untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya pembuatan dokumen atau pekerjaan fisik, tapi fisiknya masih yang kecil-kecil, misal yang cuma drone, pekerjaan fisiknya itu atau pemasangan tanda batas. Nah, jika suatu perusahaan itu sudah memiliki internal auditor, apakah ada atensi khusus dari PTBA maupun Semen Batu Raja untuk diprioritaskan untuk bisa ya menjadi partner lah mitra di situ. Ini sebenarnya ini Pak ya agak-agak jualan dikit ya. Sambil menjelang minum air ini di masa Bartum ini. Ya, baik. Jadi Bu Siti Rohmah apa konsultan non IJP ya? IJP, nah oke ya. Jadi mungkin sedikitnya juga kalau IJP itu berarti inti ya. Bener ya? Kalau IJP berarti inti kan? Ya, betul Pak. Enggak, setahu saya kalau yang saya tahu ya di peraturan itu untuk kriteria pekerjaan inti itu ada yang sifatnya konsultan, ada yang sifatnya perencanaan, dan ada yang sifatnya operasional ya. Nah, yang kalau memang di kita memang yang sifatnya UJP operasional itu wajib SMKP. Sekarang kita prioritaskan, tapi UJP konsultan, UJP itu kita tidak wajib, belum kita sasar untuk SMKP karena tidak ada aktivitas operasional. Tadi terkait pertanyaan Mbak Siti ya, terkait prioritas tadi Pak ya, itu mungkin ranahnya agak beda Pak ya, ranahnya mungkin ranah procurement ya. Sedangkan untuk procurement sendiri itu kan ada kriterianya sendiri dan ada kebutuhan dari usernya sendiri. Namun memang kalau terkait ini Pak ya, terkait pekerjaan konsultan yang memang itu bagian pekerjaan inti, bisa dilihat di 1796 itu ya salah satunya wajib UJP. Tapi selama ini yang diwajibkan UJP. Untuk terkait internal auditor itu ya saya rasa saya belum pernah tahu ya ada konsultan, ada internal auditornya. Mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pramudita. Silakan Pak Muri. Ya mudah-mudahan tembus di Semen Batu Raja nih, amin. Iya, Bu Siti, hampir sama dengan Pak Pram ternyata. Memang kalau untuk ranah-ranah yang konsultan apa namanya, yang bukan inti, dia masih ke ranahnya ke pengadaan. Kalau di kami itu di pengadaan seperti itu. Jadi ada syarat-syarat tertentu juga yang direkomendasikan oleh mereka. Tapi kalau yang inti emang syaratnya tadi emang harus ada SMK seperti itu. Begitu saja Pak, sebelum singkat. Makasih. Sih Pak Muri ya, Pak Mudita. Jadi memang kalau sudah perusahaan yang Tabika yang sudah plat merah itu standarnya kuat ini ya. Bagian kami cuma bagian teknis, bagian sana bagian procurement ya. Nah kalau yang tambang-tambang kecil itu enak yang bisa bypass ya. Kadang KTT garis miring direktur kan, KTT garis miring owner. Nah itu yang cepat itu biasanya proyek-proyek itu cepat isi yang bagian-bagian kayak gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan selain dari tadi Pak Kokon, ada Pak apa namanya Pak Juli Tarigan, ada Siti Romlah tadi. Ada lagi silakan. Nah, ini dari Ketua Perapi kita. Silakan Pak Ketua. Pak Renaldi, Pak Novi Lubis, ini harus ada jalan keluarnya Pak. Karena kalau nggak ada jalan keluarnya, ya itu tadi di Sumsel aja 123 baru 2. Di Kaltim itu 340 baru 45 kabarnya gitu. Jadi ini memang harus kita carikan jalan keluarnya. Saya tawarkan ya Pak, dari Perhapi menawarkan yang pertama tuh ada prakualifikasi Pak. Jadi jangan habis waktu nanti. Memang tadi disampaikan oleh Pak Novi ya, seorang auditor tuh pasti punya kelebihan ya kan.
nggak mungkin dia disetarakan dengan POM atau POU, dengan POP ya kan. Minimal dia punya pengetahuan yang lebih luas dibandingkan dengan pemegang sertifikat POP atau POM. Nah, kita buat aja Pak prakualifikasinya nanti. Nah, prakualifikasi itu bisa mengirimkan dokumennya, pengalamannya segala macam. Nah, dari situ nanti baru kita lakukan ya. Posisi dia di SMKP, seberapa pengetahuan dia tentang SMKP. Jadi ada prakualifikasi untuk menghindari stagnan. Jadi kalau memang dia prakualifikasinya sudah lulus, ya sudah. Artinya orang yang sudah lulus prakualifikasi ya 80% akan lulus lah gitu ya. Jadi ada persyaratan sejak awal ya. Mungkin juga tadi termasuk juga untuk kawan-kawan di UJP Pak, di usaha jasa pertambangan. Mungkin yang sekelas-kelas PKP 2B, Brokul ataupun seperti PTBA yang lain-lain itu kita yakin lah gitu. Tapi mau tidak mau ada ribuan, 5.000, ada 6.000 IUP yang harus dibantu ini. Katakanlah di Sumpel Salat ini 120. Jadi saran saya nanti saya bicarakan juga dengan Perhapi Pusat itu harus ada kualifikasi, prakualifikasi. Jadi orang-orang yang lulus prakualifikasi akan bisa ikut untuk evaluasi selanjutnya karena sudah terseleksi sejak awal. Kemudian untuk yang usaha jasa pertambangan, Mbak, saya kurang kopi juga. Apakah dia bisa diaudit oleh ownernya, Pak? Saya belum kopi itu. Sepengetahuan saya juga karena saya juga praktisi, informasinya usaha jasa pertambangan, main kontraktornya harus punya auditor juga. Nah, kalau audit kelas PAMA MUMA oke lah ya, pasti dia. Tapi kalau yang menengah ke bawah, apalagi kelasnya Sumatera Selatan, sepertinya mereka akan kesulitan. Apakah ini untuk sementara waktu, ketika ada suatu usaha jasa pertambangan di suatu perusahaan, dia bisa diaudit oleh auditor di ownernya. Itu salah satu terobosannya, Pak. Yang kemudian ini nanti mungkin agak terlalu. Ini kasusnya kayak dulu lah Pak, POP, POM, apalagi itu dulu langka Pak, langka sekali. Kenapa? Karena dulu yang mengeluarkan sertifikat itu kan Supomo aja Pak. Nah, ini ke depannya nanti saya sampaikan juga ke Perhapi bahwa mereka harus punya batu juga, dibuat skematiknya Pak, ya. Jadi auditor ini nanti ada skematiknya. Jadi nanti tidak hanya dibuat. Nah, cuma terseleksi lagi, lebih lagi terseleksi. Tidak semua LSP bisa melakukan sertifikasi auditor. Mungkin track record nanti yang berbicara, misalnya LSPA atau LSPB. Nah, itu nanti bisa setelah skematiknya disusun untuk auditor ini, nanti PPSDM, Minerba bisa bekerja sama. Kalau hal ini pasti lewat Direktorat Jenderal Minerba untuk bekerja sama dengan LSP yang bisa dipercaya agar case-case-nya tidak seperti sekarang POP atau POM dan seterusnya. Jadi beberapa LSP bisa kita percaya untuk bisa menghasilkan auditor. Kalau enggak Pak pasti stuck, yakin itu karena semua perusahaan diwajibkan. Jadi kalau misalnya ada 6.000 IUP, tambah lagi UJP-nya, saya nggak yakin dalam 10.000 posisi auditor ini harus segera terlaksana dalam waktu 2-3 tahun. Apalagi sekarang sebenarnya audit ini akan menjadi bagian dari persyaratan RKAB Pak. Jadi memang sudah nggak bisa sama dengan CPI dulu. CPI di sebelah mata Pak, nggak dipakai. Tapi begitu CPI dijadikan persyaratan RKAB, nah, begitu lagi Pak. Jadi saran saya kita buat prakualifikasi, kemudian kita sudah skematiknya, kemudian khusus untuk IUJP yang ini dia bisa untuk sementara waktu diberikan auditnya kepada owner yang sudah memiliki auditor. Terakhir Pak, buat PTBA saya concern sekali dengan PTBA Pak. Saya lihat banyak sekali kontraktornya ya, puluhan ya. Saya nggak tahu gimana cara dia mengawasi sistem SMKK-nya. Apakah memang setiap SMKP itu ada setiap kontraktor itu baik lokal maupun nasional itu punya auditornya Pak. Karena kopi kita itu perusahaan besar pun kecolongan Pak fatality itu. Kalau nggak karena kontraktor ya kebanyakan itu dari kontraktor Pak. Ya Pak Pram, saya juga di perusahaan besar Pak. Saya pernah di Freeport, di Newmont, di BHP. Tahu persis biasanya fatality terjadi pada kontraktor. Apalagi kalau kontraktor lokal Pak. Nah ini saya mau tahu mungkin bisa share kiat suksesnya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Hendra Utama, Ketua Perhapi,
perwakilan daerah dari Sumatera Selatan. Ada 4 pertanyaan ya. 4 pertanyaannya, 3 ditujukan kepada Pak Rinaldi dan Pak Nopi ya. Disesuaikan saja Pak mana poinnya yang dijawab oleh Pak Rinaldi maupun oleh Pak Nopi ya. Yang pertama tadi tentang prakualifikasi ya. Jadi harus adanya usulan adanya prakualifikasi bagi peserta yang mengikuti auditor internal ya. Bagaimana mekanismenya nanti mohon dijelaskan seperti apa ya, tanggapan dari Pak Nopi maupun dari Pak Rinaldi ya. Kemudian yang kedua, sehubungan dengan banyaknya IOJP yang dari perusahaan yang menengah juga, utamanya di Sumsel, apakah bisa audit internal di IOJP itu diaudit oleh internal auditor dari owner ya, sehubungan dengan keterbatasan misalnya auditor internal di masa transisi ini. Kemudian yang ketiga adalah apakah bisa memungkinkan ada usulan tentang pelaksanaan auditor internal ini dilaksanakan juga oleh LSP-LSP yang memiliki kredibel, yang bisa dipercaya oleh kementerian maupun oleh PPSDM untuk bekerjasama melaksanakan proses auditor internal ini, diklat auditor internal ini dalam rangka untuk mensupport pemenuhan kebutuhan internal auditor ya. Ada 3 poin itu. Untuk Pak Nopi dan Pak Rinaldi ya silakan dijawab bergantian saja ya Pak ya. Silakan Pak. Kepada mungkin Pak Rinaldi dulu lah. Silakan Pak Rinaldi. Ya, oke. Baik, terima kasih. Saya akan jawab satu persatu, Pak. Yang pertama masalah prakualifikasi. Sebetulnya kita tidak, sebetulnya konsep prakualifikasi sudah sempat kita ingin buat, Pak, untuk mensaring yang namanya peserta di awal terlebih dahulu. Tapi sebetulnya kita tidak ingin membebani hal itu karena sebetulnya kita buat lebih mudah karena konsepnya berjenjang. Kalau peserta tersebut sudah selesai diimplementasi, artinya orang tersebut bisa langsung karena hampir seluruh pertanyaan dan lain-lain implementasi itu harusnya sudah clear di awal, jadi kita tidak perlu memberikan yang namanya konsep prakualifikasi kembali. Dan satu lagi, memang tidak bisa kalau Bapak sampaikan, oh kalau orangnya sudah prakualifikasi, nanti artinya 80% bisa lulus. Belum tentu juga, Pak. Kenapa? Karena sistem secara proporsional penilaian dan lain-lain itu kita buat secara fair. Yakinlah Pak, kalau memang orang tersebut tidak belajar, peserta tersebut tidak belajar, ini tidak bisa disamakan dengan diklat POP. Seperti itu, yang Bapak masuk pasti lulus. Tanyakan ke Pak Novi misalnya, oh kalau orang tersebut masuk POP pasti lulus. Hampir rata-rata seperti itu, saya lihat dari banyak sekali LSP. Gampangnya seperti itu. Itulah kenapa kita tidak perlu perlakukan yang namanya prakualifikasi asal yang satu berikan peserta atau calon auditor yang memang dikirim oleh perusahaan tersebut itu waktu untuk memahami. Jangan beri tugas yang lain. Seperti itu saja. Kasih support, kasih dukungan. Kan yang diminta cuma itu sebetulnya, Pak. Gampangnya. Dan kalau nanti ada prakualifikasi lagi, waktu itu skemanya kalau lulus suruh ikut diklat implementasi lagi. Itu akan membebani kembali. Seperti itu, Pak. Itulah mengapa yang namanya prakualifikasi kita tidak berikan seperti itu. Yang kedua, apakah IUJP bisa diaudit oleh perusahaan pemegang izinnya? Konsepnya sebetulnya pemegang izin ketika melakukan audit maka ruang lingkupnya akan masuk ke dalam perusahaan jasa. Seperti itu. Namun pada prakteknya, kenapa kita tidak minta untuk perusahaan pemegang izin melakukan audit secara tersendiri dalam perusahaan IUJP? Karena yang pertama, secara mandatori kita mintanya juga kepada IUJP. Ruang lingkupnya akan berbeda, Pak. Kalau kita berbicara masalah cost-nya, kita berbicara masalah bedah sampai masalah urusan kebijakannya, ya presidir masing-masing, saya pikir
itu dua hal yang intervensinya terlalu jauh seperti itu. Itulah mengapa kita minta minimal berapa sih? Satu, kita tidak pernah membuat susah seperti itu. Ruang lingkupnya nanti akan berbeda. Itulah mengapa kita tidak minta untuk yang namanya pemegang izin melakukan audit secara terpisah sendiri khusus untuk perusahaan jasanya seperti itu. Walaupun perusahaan pemegang izin ketika melakukan audit, saya ambil contoh kayak di Bukit Asam. Bukit Asam, Mas Pramudita, ketika melakukan audit di situ ya di dalamnya termasuk SBS, termasuk PALMA, termasuk PPA kalau saya nggak salah, termasuk orang di sana. Tapi Bukit Asam memang tidak audit khusus karena kebijakannya masalahnya sendiri-sendiri. Kalau ngomong policy tinjauan manajemennya sendiri-sendiri. Kalau ngomong masalah budgeting akan sendiri-sendiri. Seperti itu. Itulah mengapa tidak diminta untuk dilakukan audit oleh pemegang izin kepada IUCP. Yang ketiga, masalah usulan. Sebetulnya untuk terkait usulan, terima kasih masukannya Pak. Ini akan kita tampung. Namun untuk sementara waktu ini memang yang pertama adalah kita akan pesan dari pimpinan yang pertama adalah kita akan jaga marwahnya terlebih dahulu, seperti itu. Sama konsepnya seperti Bapak kalau ambil juru ledak hanya di BPSDM Geominerba, seperti itu Pak. Kenapa tidak ada di LSP-LSP yang lain, seperti itu? Karena memang untuk sementara ini kita coba untuk berusaha maintain secara levelnya, seperti itu, sehingga ketika kita berbicara masalah auditor dan lain-lain, kita harapkan kualifikasinya nanti masih bisa sama seperti itu. Karena kalau seperti pengawas operasional dan lain-lain, intervensi kita akan cukup susah. Kita berusaha melakukan intervensi mungkin tidak sekarang, seperti contohnya pengawas operasional POP, POM, seperti itu. Itulah mengapa nanti untuk di audit SMKP ini, terutama untuk auditor, sementara waktu saya tidak tahu, mungkin nanti ke depan petanya akan berubah, silakan berikan usulan. Seperti itu Pak, namun terima kasih masukannya, seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Akan dilanjutkan ke Pak Nopi nanti. Ya, terima kasih Pak Rinaldi. Silakan Pak Nopi menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Rinaldi. Baik, terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih juga pertanyaannya Pak Hendra, Ketua Perhabi Sumatera Selatan. Ya, saya appreciate ya buat Pak Hendra juga menginisiasi kegiatan kita ya. Karena sejatinya niat kita ya sebenarnya Pak Hendra, kami juga sebenarnya adalah ujungnya adalah bagaimana keselamatan pertambangan di tempat kita itu benar-benar terrealisasi dengan baik. Kata orang zero accident katanya. Nah, itu sebenarnya kan ke sana ya. Nah, terkait pertanyaan dan masukan ya dari Pak Hendra, tadi Pak Yuda ya sudah menyampaikan juga. Ini saya dari perspektifnya diklat sebenarnya untuk kata-kata prakualifikasi itu sebenarnya sudah ada ya. Seperti yang saya sampaikan di paparan awal tadi ya, untuk mengikuti kegiatan diklat implementasi SMKP itu seseorang itu minimal tuh dia SMA atau sederajat, kemudian dia sih bisa menunjukkan sertifikat pernah mengikuti pelatihan terkait K3. K3 ini apa saja sih? Boleh ya. Atau dia pernah bekerja di bidang keselamatan paling tidak 1 tahun. Begitu. Yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari pimpinan atau HRD-nya. Nah, itu prakualifikasinya. Kemudian nanti ada surat pernyataan yang harus ditandatangani bahwa yang pertama sudah membaca Kep Dirjen Minerba 185 tahun 2019 untuk memastikan bahwa tidak
istilahnya calon peserta ini tidak kosong sekali gitu ya. Istilahnya saya sudah pernah membaca Kepdikjen Minerba 185 ini, sehingga sewaktu dipaparkan, karena sebenarnya kalau diklat ini SMKP ini semuanya dari Kepdikjen Minerba 185 ya gitu. Jadi kita pastikan bahwa ya calon peserta ini sudah membaca itu dulu dengan surat pernyataan. Memang tidak ada tes lagi ya, Bapak sudah baca apa belum gitu, enggak ya. Tapi paling tidak ada evidence-nya bahwa yang calon peserta ini sudah membaca. Dengan harapan sewaktu mengikuti kegiatan diklat tidak aneh lagi melihat 185 yang notabene yang akan dibahas begitu ya. Nah, baru bisa ikut diklat implementasi SMKP. Kalau dibilang prakualifikasi, ya itu dia prakualifikasinya. Karena tidak bisa menyampaikan itu, ya tidak bisa ikut diklat ya. Begitu ya, kita tolak secara administrasi. Begitu. Kemudian bagaimana cara prakualifikasi ikut diklat audit SMKP? Ya itu tadi, mudah saja. Pak Yuda sudah sampaikan juga. Karena diklatnya berjenjang, ya pastikan sudah pernah ikut diklat implementasi SMKP, baik yang versi sekarang maupun versi yang dulu masih kita akui. Untuk memastikan sewaktu mengikuti audit itu kan udah nggak ngebahas lagi mengenai implementasinya. Sudah bagaimana cara mengauditnya, begitu kan? Nah itu sebenarnya sudah kita terapkan, cuman mungkin maksud Pak Hendra saya bisa menangkap juga ya, maksudnya ya. Mungkin lebih ditingkatkan lagi mungkin ya. Yang sudah ada ini apakah harus POM mungkin dia begitu ya, atau mungkin harus POU. Wah, POU saja yang boleh ikut nih, mungkin seperti itu. Cuman nanti perlu kita pendalaman lagi ya untuk penambahan prasyarat ini. Tapi niatnya saya tahu Pak Hendra, saya juga sama. Bagaimana kita make sure nih peserta ini sebelum diklat ini memang sudah punya kemampuan gitu, sudah punya basic dulu sebelum mengikuti diklat SMKP dan akhirnya berujung kepada tingkat kelulusan lagi ya supaya tinggi dan akhirnya bisa mengaudit perusahaannya dan bisa comply ke pemerintah tentang pelaporan, begitu kan? Arahnya kan ke sana, begitu ya. Karena saya bisa menangkap nih Pak Yuda, izin sebenarnya teman-teman di sini niat ingin, gitu ya, comply kepada pemerintah. Tapi yang pertama masalahnya satu sudah dikirim pesertanya, tapi nggak lulus, gitu ya. Atau mungkin ada juga saya tangkap juga sudah mencoba daftar tapi nggak dipanggil, mungkin bisa begitu ya. Atau memang sama sekali nggak mendaftar, sudah hopeless gitu ya. Tapi ingat lagi tujuan kita untuk supaya di tempat kita lebih aman lagi ya. Jadi kualifikasi terima kasih Pak, itu sebenarnya sudah kita lakukan, mungkin ditambahkan, maksudnya mungkin ada apakah kita tambahkan lagi gitu ya supaya lebih ketat lagi. Kemudian kalau tadi yang nomor dua kayaknya ke Pak Yuda ya, jika saya ketiga ya. Apakah ini apakah bisa bekerja sama begitu ya dengan banyaknya peserta dan ini diklatnya mandatori begitu ya, dan banyak juga di saya bilang saya udah daftar tapi nggak dipanggil gitu kan, banyak ya. Mungkin kita bisa bekerja sama dengan LSP. Nah pertama kata-kata LSP, kalau LSP itu berarti dia sertifikasi ya. Makanya saya jelaskan lagi, kalau itu SMKP ini, kita belum ada skema kompetensinya. Berbeda dengan juru ledak, atau juru ukur, atau pengawas operasional, yang sudah jelas ada skema kompetensinya. Sudah ada SKKK-nya ya, di Permen 43 tahun 2016. Contohnya begitu. Kalau SMKP, masih diklat teknis kalau di kita namanya, bukan diklat sertifikasi. Jadi, kalaupun ada kerjasama bukan dengan LSP, tapi mungkin dengan training provider, mungkin gitulah ya bahasa ininya, atau lembaga diklat yang lain gitu dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Pak Yuda tadi sudah sampaikan juga. Nah itu kita masih dalam rangka menjaga ini, menjaga bagaimana apa yang diamanahkan di Kepdikjen 145 ini sampai benar-benar sampai kepada si praktisi pertambangan ini, supaya nanti nggak seperti sekarang juga. Akhirnya kan sekarang udah banyak nih training provider mengadakan POP, POM, POU yang sebenarnya tugas dari kami, tusi kami yang kami serahkan sebagian diserahkan kepada
training provider, begitu ya. Nah, begitu. Karena mengingat ini sangat pentingnya untuk sampai saat ini masih belum diberikan kesempatan untuk itu. Tapi Pak Yuda tadi sampaikan juga, ini kan juknis, ada produk hukum. Di situ disampaikan instansi pembina, makanya sampai sekarang masih di PPSDM Geominerba. Tetapi bisa juga mungkin nanti suatu saat jika memang sudah layak atau sudah bisa ya di SMKP ini untuk disosialisasikan oleh pihak lain atau pihak swasta. Nah, bisa saja seperti itu, tapi kita tunggu mungkin juknisnya yang baru ya begitu ya. Juknisnya yang baru begitu. Tapi untuk saat ini karena belum ada revisi dari juknis ini dan semangatnya adalah itu untuk mengontrol itu begitu ya. Mengontrol itu karena masalah safety ini penting sehingga masih dilaksanakan oleh kami begitu. Kalau kerjasama secara informal pasti ya kita sesama istilah penggiat pertambangan ini tentu saja ya kita pasti harus punya koneksi yang banyak ya baik dari training provider bahkan sekalipun ya kita pasti jalin kerjasama itu. Tapi untuk penyelenggaraan sampai saat ini masih harus dilaksanakan oleh PPSDM Geominerba begitu sampai mungkin nanti ada aturan yang mengaturnya lebih lanjut terkait ini. Begitu mungkin Pak Moderator, Pak Hendra. Oke, baik. Terima kasih Pak Novi ya. Kemudian terakhir ini untuk Pak Pramudita ya dari PTBA. Dengan banyaknya PJP ya, perusahaan jasa pertambangan di PTBA, tadi disampaikan di atas 60-an ya. Nanti bagaimana cara kiat-kiat PTBA mengawasi seluruh IUJP-nya itu terutama di bidang penerapan internal audit SMKP ini ya. Nah, jawaban Pak Pramudita ini juga sekaligus menutup sesi diskusi kita ya. Nanti langsung ke sesi perumus seperti itu. Silakan Pak Pramudita. Baik, terima kasih Pak Moderator. Baik, memang di PTBA kita memang seiring dengan penambahan produksi ya. Tahun kemarin ada sekitar 33 juta ton. Dan insya Allah akan terus menaik produksi di PTBA. Terkait kiat-kiat, mungkin tadi di presentasi awal sudah kami sampaikan, memang khususnya terkait perusahaan jasa pertambangan. Secara aturan sebenarnya sudah dari pemerintah sudah mendesain secara hierarkinya yaitu ada PJO. Jadi KTT itu tentunya tidak bisa mengawasi seluruh kegiatan. KTT dibantu oleh PO, dibantu oleh pengawas teknis, dan juga untuk di usaha jasa dibantu oleh PJO. Nah, di kita PJO inilah yang kita maintain. Kita maintain dengan berbagai macam program, dengan pertemuan berkala untuk memonitoring kegiatan lapangan, dan juga terkait SMKP juga menjadi fokus selalu reminder tentunya lewat KTT selalu berkomunikasi dengan para PJO, dan juga tentunya juga terkait ada punish dan rewardnya ya Bapak ya. Nah, di kita juga memang PJO kita kelola dan ada kriteria penilaiannya dan tiap tahunnya, dan ada hubungannya dengan kontrak. Jadi ya kriteria tentu ada ininya ya, ada dampaknya. Jadi dan jika bagus pun tentu ada rewardnya. Jadi kita mengelola untuk PJP itu PJO-nya kita pegang Pak, PJO-nya kita pegang. Kita tidak sekedar hanya mengawasi, tapi kita ikutkan webinar, kita ikutkan seminar-seminar, intinya kita bina, dan juga kita minta ada dampaknya. Dan kita juga tidak segan-segan kalau memang PJO dianggap tidak bagus performanya, ya kita usulkan ke direkturnya untuk dilakukan penggantian.
intinya sih kita ini Pak Hendra ya, dengan banyaknya PJO, belum lagi nanti kontraktor itu punya lagi subkon. Subkonnya ada PJO-nya lagi. Nah itu cuman yang kita pegang adalah kontraktor yang tambangnya saja, kontraktor utamanya saja. Dan kita berharap dia juga kita sampaikan secara komunikasi jadi berjenjang. Kita ke PJO utama, harapannya PJO utama meneruskan lagi ke PJO subnya lagi. Mungkin kusubnya punya sub-sub lagi, itu akan diteruskan. Dan ya dan untuk di PTBA pun kita masih banyak belajar Pak Endra, kita masih masih terus belajar ini, dan masih banyak perlu peningkatan juga, karena memang di tahun 2022 mungkin sudah tahu juga itu cukup bukan performa yang bagus di sisi safety ya, karena di kami ada 2 fatal tahun kemarin. Nah, makanya di tahun 2023 ini itu sebagai karena kan itu juga lah hasil auditnya mungkin sedikit menurun karena kami sedikit lebih mendetail lagi, tapi itu tidak masalah. Dan harapannya ya yang penting ke depannya kami komit, manajemen pun komit untuk perbaikan ke depan untuk menyongsong, karena dengan adanya peningkatan produksi otomatis sistem manajemen itu harus dijalankan. Mungkin itu dari saya. Makasih. Pak Pramudita ya, luar biasa sudah menjelaskan bagaimana sistem berantai ya, menyampaikan, menerapkan SMKP kepada para PJP-nya, dari PJP-nya ke sub PJP, sub PJP ke sub PJP, ke sub-sub-subnya lagi kan, sehingga penerapan itu bisa nyampai kan ke PJP yang paling akhir, di rantai yang paling akhir. Baik Bapak-Bapak semua, Alhamdulillah dengan telah selesainya apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita tadi dalam menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua, yang seluruh pertanyaan itu benar-benar pertanyaan yang berkualitas ya, berkualitas dan benar-benar mewakili pertanyaan dari teman-teman yang lain yang selama ini mungkin banyak berdiskusi di warung kopi, yang hanya diskusi di WA ya. Tadi sudah dijawab dengan lengkap, dengan komprehensif ya. Mulai dari jawaban Pak Rinaldi Yuda Pratama selaku dari perwakilan dari Subdirektorat Kementerian SDM untuk Keselamatan Pertambangan, kemudian dari PPSDM di Minerba, dari Pak Rusnopiandi Lubis ya. Kemudian bagaimana implementasi di 2 perusahaan yang menjadi benchmark perusahaan tambang di Indonesia, PT BTA, PTBA, dan PT Semen Batu Raja. Kemudian juga tadi penjelasan dari Perhapi, pengurus Sumsel dari Pak Armaya Sentano Pasek ya. Pertanyaan-pertanyaan ini, diskusi ini akan dirumuskan dalam notulen ya. Sekali lagi kami ucapkan ya terima kasih juga kepada Pak Rinaldi ini yang dari Jepang Pak ya, waktunya 2 jam lebih cepat dari kita. Jadi kalau kita sekarang ini pukul 3, pukul 15.00 WIB, beliau pukul 17.00 waktu Jepang ya. Terima kasih Pak Rinaldi, sukses selalu tugas belajarnya Pak. Di sana kami minta maaf atas kekurangan dan kehilapan yang terjadi selama FGD ini. Ya, terima kasih kepada Pak Rinaldi. Kemudian juga kepada Bapak narasumber semua, kami juga ucapkan terima kasih ya kepada Pak Nopiandi, pada Pak Pak Pramudita, agak lupa ini tadi. Antara Pak Muji dengan Pak Muri, salah sebut ini Pak Muri ya, dengan Pak Armaya. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, acara selanjutnya kan perumusan ya. Perumusan ini saya kembalikan dulu ke MC ya. Terima kasih. Saya selaku moderator pernah juga jadi KTT ya di PKP 2B, di IUP, PMDM juga sangat memahami kesulitan-kesulitan yang kita alami selaku KTT ya, baik di internal perusahaan kita maupun dalam membina kontraktor kita kan, maupun juga stakeholder yang lain ya. Kita ini KTT harus bisa menyenangkan, memuaskan semua pihak ya Pak ya. Nah, bagaimana cara kita mengatur semua pihak itu agar senang? Nah, disitulah keahlian ilmu dan teknisnya seorang KTT ya.
Terima kasih. Saya ucapkan, saya minta maaf kalau punya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC.